Seri Pelangi di Langit Singosari. Bara di Atas Singgasana. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 9. Para senapati itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi tampak di dalam pandangan mata mereka sesuatu yang rasa-rasanya tertahan di kerongkongan. Kalian memang cukup berhati-hati, berkata Gubar Baleman. Tetapi bagaimana kalau aku yang mulai? Aku mencurigai Pujang Warit. Tiba-tiba setiap kepala terangguk-angguk mengiyakan. Bahkan terdengar beberapa orang bergumam. Iya, kami pun demikian. Ia berada di lingkungan ini pada mulanya. Pasti ada sesuatu yang tidak wajar. Baginda pasti telah mendengar pengaduan palsu tentang Adinda Baginda. Sedang Adinda Baginda benar-benar seorang adik yang patuh dan tunduk. Ia tidak mau melakukan perlawanan langsung terhadap Kakanda, meskipun maksudnya baik. Selain ia terikat oleh tingkat kekuasaan, ia adalah saudara muda yang sangat menghormati saudara tuanya yang dianggapnya sebagai pengganti ibu bapa. Tetapi apakah Kediri harus dikorbankan? Bertanya salah seorang senapati. Tidak. Kita akan berbuat sesuatu meskipun barangkali tidak akan disetujui oleh Adinda Mahisa Walungan sendiri. Apakah yang dapat kita lakukan? Aku akan menghadap Sri Baginda. Kapan? Gubar Baleman berpikir sejenak. Ditatapnya setiap wajah yang ada di sekitarnya. Apakah kalian dapat dipercaya? Kami berjanji, hampir berbarengan para senapati itu menjawab. Gubar Baleman menarik nafas dalam-dalam. Di mana Pujang Warit kini berada bersama pasukannya? Ia juga mengadakan pemusatan pasukan tidak jauh dari tempat ini. Kami memperhitungkan bahwa apabila ia gagal dengan caranya, memang mungkin sekali ia akan mempergunakan kekerasan. Tetapi sebagian terbesar pasukan sudah berkumpul di tempat ini. Ia masih mengharap pengaruh nama Sri Baginda, sehingga tidak semua senapati di dalam pasukan ini akan berpihak kepada Mahisa Walungan. Sedang Pujang Warit telah mempergunakan pasukan pengawal istana dan pasukan pilihan yang lain. Selain pasukan keamanan. Tetapi itu tidak mencemaskan, seandainya ia akan mempergunakan kekerasan. Terpaksa sekali justru ketika Singasari sudah di ambang pintu. Tetapi aku akan mencari jalan lain untuk mencegah benturan yang mungkin dapat terjadi. Kami menghadap itu akan berhasil. Gubar Baleman mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya. Yang pertama-tama harus kalian lakukan adalah menahan senapati muda yang pasti akan mencari aku kemari. Mudah-mudahan ia tidak berbuat sesuatu di pertahanan, sehingga tidak memungkinkannya meninggalkan daerah perbatasan itu. Apakah kami harus menangkapnya? Ya. Ia datang bersama beberapa pengawalnya. Besok aku akan menghadap Sri Baginda tanpa orang itu. Jadi? Dengar, siapakah yang sudah memahami segala sudut istana? Aku sendiri sudah. Tetapi aku memerlukan beberapa orang kawan. Beberapa orang senapati segera menyatakan dirinya. Memang terpaksa sekali. Malam ini kalian harus memasuki istana bersama beberapa orang pilihan dengan diam-diam. Para senapati itu saling berpandangan sejenak. Aku akan menghadap Sri Baginda besok pagi. Tetapi aku sadar bahwa aku akan ditangkap. Nah, tugas kalian adalah melindungi aku. Suatu perlawanan langsung terhadap Sri Baginda, desis salah seorang senapati. Tidak. Kita hanya ingin mendapat kesempatan untuk meyakinkan Baginda bahwa kami tidak akan memberontak. Adinda Mahisa Walungan harus dapat keluar dari bilik tahanannya. Kita bersama akan membuktikan bahwa kita tidak bersalah. Hanya itu. Tanpa menyentuh tahta Baginda sama sekali. Justru dengan demikian kita akan menyelamatkan kedudukan Baginda. Bukan saja dari orang yang membuat fitnah ini. Tetapi juga dari kehancuran akibat benturan dengan Singasari. Para senapati itu terdiam sejenak. Mereka mengerti maksud Gubar Baleman. Tetapi untuk melakukannya dengan berterus terang di hadapan Baginda, adalah terlampau berat bagi mereka. Bagaimana? Bertanya Gubar Baleman. Kalau Baginda salah paham, maka kita dapat dianggap memberontak, berkata salah seorang Kediri. Memang, jawab Gubar Baleman. Tetapi kita tidak memberontak. Kalau kita dituduh sebagai seorang pengkhianatan, dan seandainya usaha kita gagal, dan kita akan dihukum sebagai pengkhianat bersama-sama dengan Adinda Mahisa Walungan. Maka ini adalah pengorbanan kita yang terbesar.
Jauh lebih besar daripada apabila kita mati di peperangan. Sebab mati di peperangan kita masih akan disanjung sebagai pahlawan. Tetapi mati dalam usaha kita kali ini untuk menyelamatkan kediri, mayat kita masih akan dicemarkan. Gubar Baleman berhenti sejenak. Lalu, tetapi kalau seharusnya demikian, aku rela. Aku rela mati dan dihinakan untuk kepentingan kediri dan kesetiaanku kepada Sri Baginda. Niat ini adalah niat yang jujur. Bukan niat yang harus kita perlihatkan kepada setiap orang dengan dada tengadah, bahwa kita telah berjuang. Kita telah berjuang untuk kediri, sekali lagi Gubar Baleman berhenti. Matanya menjadi menyala-nyala. Perjuangan kita mungkin tidak akan dikenal untuk selama-lamanya, bahkan kita akan dituduh sebaliknya. Siapa yang rela mengalaminya, marilah kita selamatkan kediri. Siapa yang tidak berani menanggung akibat itu, aku persilahkan minggir. Pertemuan itu menjadi hening untuk sejenak. Setiap wajah menjadi tegang dan berkerut-merut. Namun akhirnya seorang senapati yang sudah mendekati tengah abad berkata, "Baiklah. Aku mengerti maksud ini. Aku ikut. Ya, aku turut serta. Aku. Akhirnya hampir setiap orang menyatakan kesediaannya. Terima kasih, sambut Gubar Baleman. Jika demikian, marilah kita mulai. Kita harus mengatur diri kita supaya usaha ini tidak gagal. Para senapati pun kemudian seakan-akan merapatkan dirinya. Dengan tajamnya mereka memandangi Gubar Baleman. Nah, aku lanjutkan rencana yang sudah aku katakan. Sebagian dari kalian harus memasuki istana bersama beberapa orang prajurit pilihan, berkata Gubar Baleman. Kalian harus berusaha untuk membuat para senapati dan prajurit yang sudah berada di halaman istana tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kalian tidak usah melakukan kekerasan jika tidak terpaksa sekali. Jika sampai saatnya Baginda memerintahkan menangkap aku, maka kalian akan mengerti apa yang kalian lakukan. Penangkapan itu harus gagal, karena tidak ada seorang prajurit pun yang akan melakukannya. Dalam kesempatan itulah Adinda Mahisa Walungan harus menghadap Sri Baginda. Adinda Mahisa Walungan dan aku sendiri akan memberikan penjelasan kepada Sri Baginda, bahwa Kediri sudah benar-benar berada di ujung bahaya. Dalam keadaan ini, masih juga ada orang-orang yang mempergunakan kesempatan untuk kepentingan diri sendiri. Baiklah, jawab para senapati itu. Kami akan melakukannya. Sebagian dari kalian tetap berada di sini. Ada 2 tugas harus dilakukan. Kalau bahaya dari Singasari itu datang sewaktu-waktu, kalian yang tinggal di sini harus mencoba mengatasinya sebelum kami datang. Sedang kemungkinan yang lain, yang sama sekali tidak kita harapkan adalah apabila Pujang Warit mempergunakan kekerasan. Entah karena ia yakin dapat menguasai kita, atau justru karena ia menjadi berputus asa. Baik, jawab mereka hampir serentak. Gubar Baleman pun segera memilih para senapati yang sudah memahami benar-benar segala sudut istana. Mereka harus memasuki istana itu dengan diam-diam, dan dengan diam-diam pula berada di setiap penjagaan, mendampingi para petugas yang sudah ada. Mereka harus menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dengan jujur. Kalau ada di antara para prajurit itu yang menolak, maka mereka harus segera bertindak tanpa ribut-ribut. Para senapati itu mengangguk-anggukan kepalanya. Mereka sadar bahwa tugas ini adalah tugas yang sangat berat. Tetapi mereka harus menjalankannya. Yang terutama adalah di tempat-tempat yang terpenting, di sekitar Paseban. Gubar Baleman menjelaskan. Kemudian di sekitar tempat Adinda Mahisa Walungan ditahan. Para senapati itu mengangguk-angguk pula. Mereka telah mendengar dari beberapa orang yang berhasil menyaksikan kesiagaan di dalam istana. Karena itu mereka pun dapat mengira-ngirakan di mana mereka harus menyiapkan diri. Jumlah kita harus lebih banyak daripada senapati dan prajurit yang sudah ada di istana, supaya kita dapat menyelesaikannya dengan cepat tanpa menumbuhkan kegaduhan. Para senapati itu pun kemudian menyiapkan diri. Yang harus pergi ke kota memasuki istana pun segera bersiap dan menyediakan segala perlengkapan yang diperlukan. Demikianlah, maka para senapati itu pun segera melakukan tugas masing-masing. Dengan tanpa menimbulkan kecurigaan, para senapati dan prajurit-prajurit pilihan memasuki kota melalui jalan yang terpencar-pencar. Memang 1-2 orang dari prajurit yang bertugas di perbatasan kota bertanya-tanya di dalam hati. Kenapa beberapa orang prajurit yang berada di luar kota memasuki kota di malam begini?
Namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena ciri keprajuritan mereka dapat dijumpai dengan lengkap. Ketika seorang penjaga yang tidak dapat menahan diri untuk mengetahui kenapa mereka memasuki kota di malam hari, maka jawaban seorang senapati yang berkuda bersama beberapa orang kawannya dan prajurit pilihan. Kami mendapat kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga sehari besok. Hanya sehari, kemudian kami akan dikirim ke perbatasan. Besok sore kami akan berangkat. Karena itu kami mempergunakan waktu sehemat-hematnya. Agaknya jawaban itu telah cukup bagi para peronda itu, sehingga mereka tidak bertanya lebih lanjut. Mereka sendiri tidak tahu, apakah sebenarnya bahwa akan ada lagi pasukan-pasukan yang dikirim ke perbatasan. Keadaan yang tidak berketentuan di Kediri membuat setiap prajurit, bahkan setiap orang menjadi selalu bertanya-tanya. Apalagi prajurit-prajurit itu tidak mau mendapat kesulitan dengan kawan sendiri, sehingga akhirnya, mereka biarkan sajalah, berapa banyak prajurit yang memasuki kota. Tetapi mereka tidak dapat berbuat demikian, ketika mereka akan memasuki istana. Mereka tidak dapat memasuki halaman lewat regol dan kemudian menyebar. Dengan demikian akan segera menumbuhkan kecurigaan, dan mungkin rencana mereka akan pecah di tengah jalan. Karena itu, maka mereka pun berusaha memasuki istana dengan diam-diam. Seorang demi seorang berusaha meloncati dinding di sudut-sudut yang mereka sangka tidak diketahui oleh penjaga. Di ujung taman yang jauh. Bahkan di bagian-bagian yang tidak terperhatikan. Di samping pakiwan atau dapur. Yang mendapat penjagaan terkuat adalah halaman di sekitar Paseban. Mereka menunggu bahwa di setiap saat Gubar Baleman akan menghadap. Adalah menjadi tugas mereka untuk melakukan suatu tindakan yang cepat. Apabila Gubar Baleman ternyata mencoba untuk tidak mematuhi perintah Sri Baginda. Tetapi ternyata sampai jauh malam, bahkan lewat tengah malam. Gubar Baleman masih belum menghadap. Beberapa orang prajurit menjadi jemu, dan yang lain sudah mulai mengantuk. Karena itu, maka mereka sama sekali tidak melihat bahwa di ujung taman, di belakang pakiwan dan di bawah pohon-pohon yang rimbun beberapa orang prajurit, senapati telah berada di dalam dinding halaman istana. Apalagi mereka sama sekali tidak menduga bahwa itu akan terjadi. Mereka sama sekali tidak memperhitungkan perlawanan yang akan langsung dilakukan oleh beberapa orang prajurit. Menurut perhitungan mereka, malam itu juga Gubar Baleman akan menghadap Sri Baginda. Karena Sri Baginda sudah berpesan, setiap saat Baginda harus dibangunkan apabila Gubar Baleman datang. Kemudian seperti pada saat Sri Baginda menangkap Mahisa Walungan. Maka di halaman itu pasti tidak akan terjadi apapun juga. Gubar Baleman termasuk seorang menteri yang sangat patuh kepada Sri Baginda Kertajaya. Namun dalam pada itu para prajurit dan senapati yang sudah berada di dalam halaman itu pun segera merayap mendekati tempat-tempat yang penting, yang sudah dijaga oleh para prajurit pengawal istana. Para senapati yang baru datang itu menyadari, bahwa para prajurit pengawal istana, apalagi para senapatinya, adalah orang-orang pilihan, karena di tangan merekalah terletak keselamatan Sri Baginda dan seisi istana. Tetapi meskipun demikian, prajurit yang telah banyak makan garam peperangan di medan-medan yang bermacam-macam, dan menghadapi musuh yang beraneka ragam itu pun sama sekali tidak merasa berkecil hati, apabila mereka terpaksa terlibat di dalam tindak kekerasan. Ketika di kejauhan mereka mendengar suara tengara, suara kentongan dalam nada Dara Muluk Tunda Telu, maka mereka pun segera bersiap-siap. Suara kentongan yang tidak lazim itu memang menumbuhkan beberapa pertanyaan bagi mereka yang mendengarnya. Tetapi ada di antara mereka yang menganggap bahwa itu hanyalah suatu kelalaian para petugas sehingga tangan mereka tidak melakukan tugasnya sebaik-baiknya. Namun bagi para prajurit yang menyusup masuk ke dalam istana suara itu adalah tanda bahwa Gubar Baleman telah berangkat ke istana. Sebentar lagi ia dan beberapa orang pengawalnya akan segera memasuki halaman. Dalam pada itu, senapati muda dan para pengawalnya yang mendapat tugas untuk memanggil Gubar Baleman itu pun berpacu seperti dikejar hantu. Mereka berusaha untuk mengejar Gubar Baleman yang menurut pemimpin prajurit di perbatasan, telah mendahuluinya. Tetapi mereka menjadi berdebar-debar ketika mereka sudah menjadi semakin dekat dengan kota, tetapi mereka sama sekali masih belum berhasil menyusulnya. Kita akan segera sampai ke Gantar, desis senapati muda itu. Ya. Jalan di depan kita itulah jalan silang yang menuju ke pemusatan pasukan Mahisa Walungan. Mungkin Gubar Baleman akan singgah ke sana.
Setan alas. Kalau ia berhasil menemui beberapa orang di sana, maka ia akan mendengar apa yang telah terjadi. Tetapi apakah kira-kira Gubar Baleman berani menentang Sri Baginda sendiri, tanpa Mahisa Walungan, bertanya salah seorang pengawalnya. Senapati muda itu berpikir sejenak. Mungkin tidak. Tetapi kemungkinan yang lain masih dapat terjadi. Aku kira Pujang Warit juga belum bertindak sesuatu sebelum Gubar Baleman ditangkap, sehingga pemusatan pasukan itu sama sekali masih utuh. Lalu apakah yang akan kita kerjakan? Kita hampir sampai di Jalan Silang. Senapati itu berpikir sejenak. Sangat berat baginya untuk menghadap Sri Baginda tanpa Gubar Baleman. Karena itu apapun yang akan terjadi, ia mengambil keputusan. Kita singgah ke tempat itu. Kita cari Gubar Baleman di sana. Kita harus membawanya menghadap. Beberapa orang pengawal saling berpandangan sejenak. Namun mereka tidak dapat membantah keputusan pemimpinnya itu, sehingga mereka pun kemudian mengangguk-anggukkan kepala mereka sambil bergumam. Baiklah. Bagus, berkata senapati itu. Kita harus bersikap tegas. Para pengawalnya pun kemudian mengerutkan kening mereka. Wajah mereka menjadi tegang. Mereka merasa bahwa mungkin mereka harus menghadapi masalah yang tidak mereka sangka-sangka ketika mereka berangkat. Beberapa orang di antara mereka tanpa sadar, telah meraba hulu pedangnya. Kuda-kuda itu masih berpacu terus. Ketika mereka sampai ke Jalan Silang, maka mereka pun kemudian berbelok ke kanan. Mereka akan singgah ke pemusatan pasukan Mahisa Walungan di sebelah utara Ganter. Hanya beberapa patok saja dari jalan yang dilaluinya. Agaknya apabila rencana Mahisa Walungan berhasil, di tempat itulah pasukan Singasari akan dijebak. Dengan hati yang berdebar-debar, senapati muda itu menjadi semakin dekat dengan padukuhan yang dipergunakan oleh Mahisa Walungan untuk menampung kekuatan Kediri. Sebuah padukuhan yang berhubungan dengan sebuah pategalan yang luas. Kemudian dipisahkan oleh bulak kecil terbentang sebuah hutan rindang yang sengaja dibiarkan tetap ada di situ, untuk dipergunakan sebagai tempat bercengkerama dan berburu bagi Sri Baginda Kertajaya. Di tempat-tempat itulah pasukan Mahisa Walungan bertebaran. Tempat ini memang baik sekali, berkata senapati itu di dalam hatinya. Kalau pasukan Singasari mengalir lewat jalan induk itu, maka pasukan Mahisa Walungan akan menyerangnya dari samping. Sedang pasukan yang di seberang kiri jalan, akan memancing perhatian lawan, sebelum mereka dilanda oleh pasukan yang kuat di sini. Senapati itu menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya padukuhan yang tidak begitu jauh dari tempat itu, namun karena gelapnya malam, maka ia tidak dapat melihatnya. Di tempat itulah Pujang Warit membayangi gerak-gerik pasukan ini. Aku masih juga sangsi. Senapati itu melanjutkan di dalam hatinya. Apabila orang-orang Mahisa Walungan tetap berkeras, apakah Pujang Warit mampu memaksa mereka dengan kekerasan? Senapati itu menarik nafas dalam-dalam, kemudian. Tetapi Pujang Warit yakin bahwa sebagian terbesar dari pasukan yang ada di pemusatan pasukan itu masih tetap setia kepada Sri Baginda. Ternyata bahwa senapati muda itu masih juga dihinggapi oleh keraguan-raguan. Ia mengerti benar rencana Mahisa Walungan dengan pemusatan pasukannya. Namun dipaksanya hatinya berkata, tetapi sayang, Mahisa Walungan dan Gubar Baleman akan menyalahgunakan kekuatan ini untuk memutar pasukan ini menghadap ke istana Kediri sendiri. Sementara itu kudanya berpacu semakin cepat. Sambil menggertakkan giginya senapati muda itu berkata, kita sudah hampir sampai. Kita tidak dapat bermain-main lagi dengan perintah Sri Baginda ini. Para pengawalnya tidak menjawab. Tetapi terasa debar yang semakin cepat di dada mereka. Angin yang basah terasa mengusap wajah-wajah yang tegang itu. Namun hati mereka terasa menjadi semakin panas. Ketika mereka sampai di gerbang padukuhan, mereka pun segera menarik kekang kuda-kuda mereka, sehingga kuda-kuda itu pun segera berhenti pula. Siapakah kalian? Bertanya pemimpin penjaga regol itu. Aku adalah utusan Sri Baginda yang atas namanya, kami mencari Pamanda Menteri Gubar Baleman. Oh, kenapa kau mencarinya di sini? Bukankah Menteri Gubar Baleman berada di perbatasan? Jangan berpura-pura tidak tahu. Ia sudah datang kemari. Pemimpin penjaga itu mengerutkan keningnya. Namun sebelum ia menjawab, seorang senapati yang sejak lama berada di regol itu pun menyahut. Ya, Menteri Gubar Baleman ada di sini. Nah, kalau begitu, aku akan bertemu.
Ia baru saja datang dari perbatasan. Katanya, Sri Baginda memanggilnya. Tetapi begitu tergesa-gesa sehingga ia justru meninggalkan senapati utusan Baginda yang memanggilnya di perbatasan. Ya, akulah utusan itu. Sekarang menteri itu menunggu kalian di sini. Ia yakin bahwa kau akan mencarinya kemari. Ya. Oh 6. Masuklah. Ia ada di rumah yang terbesar di padukuhan ini. Di sebelah tikungan yang kedua. Senapati itu sama sekali tidak turun dari punggung kudanya. Karena itu, maka ketika ia merasa sudah diizinkan memasuki padukuhan itu oleh penjaganya, langsung digerakkannya kendali kudanya, sehingga kudanya itu pun berjalan maju memasuki regol diikuti oleh para pengawalnya. Tetapi ketika orang yang terakhir sudah melangkah regol itu, betapa mereka, senapati muda itu beserta pengawalnya, menjadi terkejut bukan buatan. Tiba-tiba saja beberapa orang telah mendorong dan menutup pintu regol itu. Heh! Senapati muda itu berhenti. Apakah artinya ini? Senapati yang berdiri di depan pintu regol berjalan mendekatinya. Di bawah cahaya obor yang kemerah-merahan tampaklah wajahnya menjadi semakin keras seperti batu karang. Maaf Kisanak, kau terpaksa harus beristirahat di sini dahulu sampai Menteri Gubar Baleman datang kembali ke tempat ini. Apa maksudmu? Demikianlah perintah Menteri Gubar Baleman. Aku adalah utusan Sri Baginda justru untuk memanggil Pamanda Menteri Gubar Baleman. Aku tidak tahu. Kalau kau tidak tahu, aku memberitahumu. Kalau kau lakukan juga perintah itu, menahan aku di sini, berarti bahwa kalian telah melawan perintah Sri Baginda seperti Pamanda Menteri Gubar Baleman. Menteri Gubar Baleman sudah menghadap Sri Baginda. Dada senapati muda itu berdesir tajam. Sejenak ia justru terbungkam. Dipandanginya setiap prajurit yang ada di sekitarnya dengan mata tanpa berkedip. Nyala obor yang kemerah-merahan membuat wajah senapati itu seakan-akan telah membara. Sejenak kemudian ia menggeram. Kalian jangan berbuat begitu dungu. Panggil Gubar Baleman. Tidak seorang pun yang menjawab. Atas nama Sri Baginda Kertajaya yang berkuasa di Kediri, panggil Gubar Baleman, ia berteriak. Tetapi masih tidak ada jawaban sama sekali. Orang-orang yang ada di sekitarnya seakan-akan membeku dalam kelamnya malam. Heh, apakah kalian tidak mendengar? Bawa pengkhianat itu kemari. Aku adalah orang yang mendapat pelimpahan kekuasaan dari Sri Baginda. Apakah kalian mendengar? Masih tidak ada jawaban apapun. Gila, kalian di sini sudah menjadi gila. Aku adalah utusan Sri Baginda. Kalau aku tidak kembali pada saatnya, kalian pasti akan digantung oleh Sri Baginda sendiri karena kalian telah menghina utusannya. Itu berarti kalian telah menghina Sri Baginda sendiri. Tidak seorang pun yang menjawabnya. Tiba-tiba senapati muda itu kehilangan kesabarannya, bahkan kehilangan nalarnya. Karena itu maka tiba-tiba ia menarik pedangnya sambil berkata lantang. Nilai kepercayaan Sri Baginda sama dengan ujung senjataku. Siapa yang tidak tunduk, aku berhak memenggal lehernya. Senapati yang memang menunggunya di regol itu pun kemudian maju selangkah sambil menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian dengan tenang. Kau kehilangan akal. Tidak. Ini adalah keharusan seorang utusan. Apakah yang dapat kalian lakukan di sini? Memaksa kalian untuk membawa Gubar Baleman menghadap. Aku harus membawanya menghadap Sri Baginda. Hidup atau mati. Kau adalah seorang senapati. Kau sudah dimabukkan oleh tugas yang barangkali baru pertama ini kau lakukan. Mengemban tugas Sri Baginda, berkata senapati itu. Aku adalah orang yang lebih tua daripadamu. Meskipun aku masih juga belum mendapat kesempatan dinaikkan pangkatku menjadi senapati Pandega. Cara yang kau pakai bukanlah tata cara yang benar di dalam tata keprajuritan. Aku tidak peduli. Tetapi Kediri berada dalam keadaan darurat. Aku harus menangkap Menteri Gubar Baleman. Apakah kalian tidak tahu, untuk apa kalian dipusatkan di tempat ini? Kami tahu. Kami tahu dengan pasti, bahwa kami sedang menunggu banjir bandang yang akan mengalir dari Singasari lewat jalan induk di sebelah. Kalian ternyata telah diperbodoh oleh Mahisa Walungan dan Gubar Baleman. Kalian sebenarnya akan dipergunakan oleh mereka untuk merebut kekuasaan Kediri. Mahisa Walungan ingin menjadi seorang raja dan Gubar Baleman akan menjadi menteri pertama.
Kalian adalah landasan-landasan yang bodoh untuk memanjat ke singgasana itu. Atau kalian mungkin mendapat janji untuk mendapat upah yang tinggi. Bukan kalian akan diangkat menjadi pandega atau aku di daerah-daerah kecil. Hampir saja senapati yang bertugas menunggu kedatangannya itu juga kehilangan nalar. Tetapi karena umurnya yang sudah lebih tua, dan pengalamannya yang lebih banyak, ia masih mampu menahan dirinya. Bahkan ia masih dapat berkata dengan tenang. Kau tidak sadar, apa saja yang telah kau katakan? Aku sadar. Aku menyadari apa yang aku katakan dan segala akibatnya. Jangan terlampau congkak. Kau sebagai utusan Sri Baginda atau kau pribadi, tidak jauh berbeda bagi kami. Kau tetap di sini. Tanpa maksud menentang kekuasaan Sri Baginda, kami berkeputusan untuk menahan kau. Karena kau ternyata mempunyai penilaian yang salah terhadap kami. Atau barangkali kau yang telah memfitnah Adinda Baginda Mahisa Walungan sehingga ia ditahan? Kemudian Menteri Gubar Baleman pun mendapat tuduhan yang sama. Kalau begitu kau adalah orang yang justru paling bodoh di seluruh Kediri, selagi Singasari siap menelan kita. Cukup, teriak senapati muda itu. Aku tidak mau mendengar kebodohan itu lebih lama lagi. Sekarang bawa Gubar Baleman kemari. Sarungkan pedangmu supaya kami tidak menarik pedang-pedang kami pula. Tariklah pedangmu. Kau benar-benar gila. Apakah kau akan membunuh dirimu di sini? Selagi kita memerlukan keutuhan kekuatan untuk melawan Singasari? Aku tidak peduli. Senapati itu benar-benar telah kehilangan akal. Kalian harus bertanggung jawab kalau aku membuat pepatih di sini. Senapati yang bertugas di padukuhan itu pun tidak dapat membiarkannya berbicara lebih lama lagi. Tiba-tiba ia mengangkat tangannya, kemudian seseorang pengawal memukul kentongan di regol 5 kali berturut-turut. Itu adalah suatu aba yang sudah diketahui sebelumnya, bahwa tanda itu adalah perintah bagi para prajurit yang mengawal padukuhan itu untuk mengepung senapati muda itu beserta pengikutnya. Karena itu maka berloncatanlah berpuluh-puluh prajurit yang siap dengan senjata mereka dari balik pagar batu di pinggir jalan, dari balik gerumbul-gerumbul yang gelap, dan bahkan dari pepohonan. Gila, teriak senapati itu. Kalian telah memberontak terhadap Sri Baginda. Bukan maksud kami. Kami hanya ingin menunjukkan kebenaran kepada Sri Baginda, justru karena kesetiaan kami. Kesetiaan Menteri Gubar Baleman dan kesetiaan Adinda Sri Baginda, Mahisa Walungan kepada Sri Baginda dan terlebih-lebih kepada Kediri. Senapati muda yang merasa dirinya mendapat kekuasaan dari Sri Baginda Kertajaya itu menggeram. Kini ia sudah tidak berada di atas punggung kudanya. Demikian juga para pengawalnya. Namun pedangnya masih tetap di genggamannya. Kau tidak dapat berbuat lain daripada menurut perintah Menteri Gubar Baleman, berkata senapati yang menunggui padukuhan itu. Kau tetap di sini. Tidak, jawab senapati muda itu. Aku sudah sanggup menjadi seorang utusan bersama beberapa orang pengawalku. Kau juga seorang senapati. Kau pasti tahu arti daripada kesanggupan seorang prajurit. Maksudmu hanya mautlah yang dapat mencegahmu? Ya. 6. Kau keliru. Apakah seorang senapati yang nyata-nyata menyadari bahwa ia telah sesat jalan, ia juga tidak akan melangkah surut? Apakah ia akan meneruskan kesesatannya itu sampai ke ujung kebodohan yang tidak terbatas? Jawab senapati pengawal itu. Bagiku bukan itu. Kalau kau sadar bahwa aku tersesat jalan, maka sebagai seorang jantan aku melangkah surut, mencari jalan lain yang seharusnya dilalui seorang prajurit. Ia berhenti sejenak. Lalu, sekarang kita sadar bahwa Singasari sudah berada di ujung hidung. Apakah kau masih juga sempat mengangkat dadamu, menantang sesama kawan yang sedang berusaha menyelamatkan negerinya? Katakanlah, aku hanya setitik air di lautan yang luas, karena aku hanya seorang senapati di antara sekian banyak senapati. Tetapi bagaimana dengan Menteri Gubar Baleman? Bagaimana dengan Adinda Baginda Mahisa Walungan? Omong kosong, teriak senapati muda itu. Ayo, bunuh aku. Aku hanya dapat dicegah oleh maut. Jangan terlampau bodoh. Sekarang Menteri Gubar Baleman telah berada di istana. Jangan ribut. Senapati muda itu sama sekali tidak mau mendengar lagi. Sejenak ia berdiri mematung, kemudian ia mengangkat tangannya, memberikan perintah kepada para pengawalnya. Tetapi ia menjadi heran, bahkan kemudian wajahnya yang membara itu seakan-akan kini telah menyala. Heh, cabut senjata kalian.
Para pengawal itu hanya saling berpandangan. Apakah kalian sudah tuli, Salah seorang pengawal menarik nafas panjang. Dengan ragu-ragu ia berkata, apakah kita harus meyakini kebenaran sikap kita? Pertanyaan itu benar-benar telah mengejutkan senapati muda itu. Dengan suara gemetar ia menjawab, oh, apakah kau juga sudah gila dengan tiba-tiba? Atau kesurupan? Tidak ada seorang prajurit pun yang pernah mengucapkan pertanyaan seperti itu. Iya, aku tahu. Tetapi tiba-tiba saja aku ingin jujur terhadap perasaanku sendiri. Apakah kita tidak tersesat jalan? Diam, diam kau. Kau harus tunduk perintahku. Kau adalah seorang prajurit. Prajurit itu tidak menjawab. Yang terdengar adalah perintah senapati muda itu. Ayo, tarik pedangmu. Para pengawal yang termangu-mangu itu pun menarik senjata masing-masing meskipun mereka masih juga ragu-ragu. Kenapa kalian menjadi linglung? Cepat, lakukanlah sesuatu. Kita adalah utusan Sri Baginda. Tidak ada nilai yang lebih tinggi daripada perintah Sri Baginda bagi seorang prajurit. Itu juga keliru, potong senapati pengawal. Sri Baginda adalah raja yang berkuasa di Kediri. Tetapi apakah tanpa Kediri Sri Baginda akan tetap menjadi seorang raja? Bagaimana kalau Singasari kemudian menguasai Kediri? Senapati muda itu mengerutkan keningnya. Apakah kita dapat disebut setia kepada Sri Baginda dan apalagi kepada Kediri kalau kita membiarkan atau setidak-tidaknya karena kebodohan kita Kediri tenggelam dan Sri Baginda kemudian ditangkap oleh lawan? Senapati itu masih tetap berdiam diri. Renungkan. Terasa sesuatu bergolak di dada senapati muda itu. Namun tiba-tiba ia menghentakkan dirinya. Di dalam hatinya ia berkata, sudah pasti ini merupakan suatu cara untuk melemahkan hatiku. Aku sudah mulai menjadi bimbang. Tetapi seorang utusan tidak pernah bimbang dan ragu-ragu. Tiba-tiba saja senapati muda itu berteriak. Omong kosong. Omong kosong. Kalian sudah memberontak terhadap Sri Baginda. Aku adalah utusannya. Tiba-tiba pedang senapati muda itu menjadi bergetar. Sekali ia berpaling kepada para pengawalnya sambil berteriak. Jangan lemah seperti perempuan. Suara itu adalah suara demit yang ingin melemahkan hati kita. Cepat, kita bunuh semua orang di sini. Tetapi pengawalnya sama sekali tidak beranjak di tempatnya. Kalian sudah kesurupan pula, ia berteriak. Kenapa kalian diam saja, Tetapi pengawalnya masih tetap berada di tempatnya. Senapati muda yang dibakar oleh kemarahan itu tidak dapat mengekang dirinya lagi. Serangannya yang pertama justru dilontarkannya kepada para pengawalnya sendiri. Sambil berteriak ia meloncat. Pengkhianat, pengecut. Kalian pun harus mati. Untunglah, bahwa para pengawal itu sudah melihat gelagat yang kurang baik terbayang di wajah yang kemerah-merahan itu. Karena itu, mereka pun segera berusaha untuk mengelak. Dengan tergesa-gesa mereka berloncatan surut, meskipun mereka sama sekali tidak melawan. Ternyata serangan yang tergesa-gesa dan didorong oleh perasaan yang melonjak-lonjak itu sama sekali tidak mampu menyentuh siapapun juga. Bahkan ketika ia akan mengulangi serangannya, tiba-tiba ia tertegun. Beberapa pucuk senjata telah merunduk melingkarinya. Ujung-ujung tombak, ujung pedang dan bahwa beberapa pucuk anak panah yang sudah siap pada busurnya yang telah melengkung. Senapati muda itu menggeram seperti seekor harimau yang terluka. Tetapi ia sama sekali tidak dapat bergerak. Ujung-ujung senjata itu semakin lama menjadi semakin dekat ke tubuhnya. Pengecut, ia berteriak. Ayo. Siapa jantan di antara kalian? Kita berperang tanding. Itu hanya membuang-buang waktu dan tenaga saja, jawab senapati yang memimpin penangkapan itu. Pengawal-pengawalmu agaknya dapat berpikir lebih baik daripada kau sendiri. Persetan dengan pengkhianat-pengkhianat itu. Tetapi jangan mengharap aku akan menyerah. Aku memang tidak mengharap kau menyerah. Tetapi aku mengharap kau mengerti bahwa kita kini benar-benar dalam bahaya. Jangan gurui aku. Kalau kalian tetap berbuat sebodoh ini, pasukan Pujangwarit akan menghancurkan pemusatan pasukan yang akan berkhianat terhadap Sri Baginda ini. Kau mempunyai telinga, tetapi kau tidak dapat mendengar.
Sudah aku katakan, bahwa aku dan seluruh pasukan ini, termasuk Menteri Gubar Baleman dan Adinda Baginda Mahisa Walungan tidak akan memberontak. Omong kosong. Terserah kepadamu. Aku tidak dapat melunakkan hati yang sekeras batu itu. Tetapi kau tidak akan dapat lepas dari padukuhan ini. Letakkan senjatamu. Senjataku sama harganya dengan nyawaku. Ia akan terlepas sendiri dari tanganku kalau maut sudah merenggut. Kau memang seorang senapati yang jantan. Tetapi sayang. Kau termasuk bodoh. Tutup mulutmu. Senapati itu bergerak setapak, tetapi ujung senjata yang ada di seputarnya seakan-akan kini telah melekat di tubuhnya, sehingga ia tidak mungkin lagi mengangkat pedangnya. Pengecut, pengecut, ia berteriak. Namun suaranya hilang saja ditelan oleh gelapnya malam. Yang terdengar kemudian adalah suara senapati pengawal padukuhan itu. Letakkan senjatamu supaya kami tidak usah memaksamu dengan cara yang tidak kau sukai. Bunuh aku. Kami tidak ingin membunuh. Senapati itu menggeretakkan giginya. Ketika ujung-ujung senjata para prajurit di sekitarnya menjadi semakin menekan tubuhnya, ia menjadi bimbang. Letakkan senjatamu. Kau tidak kalah, dan kau tidak perlu merasa kalah. Tinggallah di sini, dan kau akan membuktikan kebenaran kata-kata kami. Bahwa kami bukan pemberontak. Mungkin kami mempunyai cara yang tidak disukai oleh Sri Baginda. Tetapi itu pasti hanya untuk sementara. Nanti Baginda pun akan mengetahui, siapakah yang sebenarnya setia kepadanya dan kepada Kediri. Senapati itu tidak menjawab. Letakkan senjatamu. Senapati muda itu menggeretakkan giginya. Terasa pundaknya, punggungnya, lambungnya, dan bagian-bagian badannya yang lain telah tersentuh ujung senjata. Dan ia mendengar sekali lagi. Letakkan senjatamu. Sejenak senapati muda itu termangu-mangu. Tetapi kemudian tampak olehnya wajah-wajah yang tegang di sekitarnya. Akhirnya, betapa keras hatinya. Senapati muda itu pun hanya melihat kenyataan. Memang tidak bijaksana untuk membunuh diri dengan cara yang bodoh itu. Kalau ia masih mempunyai kesempatan untuk hidup, maka segala kemungkinan masih dapat terjadi. Karena itu, ketika ia mendengar desis sekali lagi, dengan hati yang betapapun beratnya, diletakkannya senjatanya di tanah. Bagus, berkata senapati pengawal padukuhan itu. Sekarang, ikutlah dengan prajurit-prajurit yang akan menunjukkan tempatmu. Kau barangkali perlu beristirahat. Senapati muda itu tidak menjawab. Tetapi sekilas tampak matanya masih menyala-nyala. Dalam pada itu, malam pun menjadi semakin tipis oleh cahaya yang semakin merah di langit. Meskipun embun masih menitik, tetapi terasa bahwa malam pun akan segera berakhir. Dalam pada itu Gubar Baleman telah berada di pintu gerbang istananya bersama beberapa orang pengawal. Mereka pun segera berloncatan dari punggung-punggung kuda mereka dan menyerahkan kuda-kuda itu kepada para pengawal. Aku akan menghadap Sri Baginda. Seorang prajurit membungkukkan kepalanya sambil menjawab. Silahkan. Kami memang mendapat perintah untuk menunggu Tuan datang malam ini. Gubar Baleman mengerutkan keningnya. Siapa yang memberi kalian perintah itu? Pimpinan pasukanku. Gubar Baleman tersenyum. Bagus. Kau adalah seorang prajurit yang patuh. Apakah kalau kau tidak menunggu kedatanganku, gerbang ini tidak dijaga? Prajurit itu tergagap. Jawabnya. Ya, tentu dijaga. Gubar Baleman menepuk pundak prajurit itu. Sebaiknya kau bersikap biasa apapun yang sudah kau dengar tentang aku. Kau tidak usah ikut bersikap aneh-aneh. Prajurit itu heran. Tetapi kemudian ia tertunduk malu. Agaknya Gubar Baleman dapat membaca isi hatinya, bahwa ia pun merasa senang melihat kehadiran menteri yang akan ditangkap itu. Nah, jalankan tugasmu baik-baik. Aku akan menghadap Sri Baginda. Prajurit itu hanya membungkukkan kepalanya. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Gubar Baleman dan pengawalnya pun segera memasuki gerbang istana langsung memasuki regol halaman dalam. Ia tahu bahwa ia harus menghadap Baginda di Paseban dalam pula. Menteri itu mengernyitkan alisnya ketika ia melihat beberapa orang prajurit yang telah bersiaga di segala sudut. Demikian juga agaknya kesiagaan para pengawal istana pada saat Mahisa Walungan menghadap. Namun di dalam hati Gubar Baleman berkata,
Tetapi seandainya Adinda Mahisa Walungan menghendaki, penjagaan yang 3 kali lipat dari kekuatan ini tidak akan dapat menahannya. Namun Adinda Mahisa Walungan terlampau patuh kepada kakandanya. Tetapi ternyata Gubar Baleman telah berbuat lain. Ia adalah seorang pemimpin yang hampir sepanjang hidupnya menumpahkan segala tenaganya buat Kediri, dan ia bukan saudara Sri Baginda. Karena itu Gubar Baleman mempunyai cara yang agak lebih longgar, meskipun ia sama sekali tidak ingin melawan kekuasaan Sri Baginda Kertajaya dalam arti sebenarnya. Maka dengan hati yang berdebar-debar Gubar Baleman memasuki halaman dalam dengan para pengawalnya. Namun kemudian ia terhenti ketika seorang senapati datang kepadanya. Sambil menundukkan kepala, kemudian senapati itu berkata, "Menteri Gubar Baleman, aku mendapat perintah untuk menunggu di Paseban. Sewaktu-waktu aku harus memberitahukan kepada pelayan dan emban yang menunggui bilik Sri Baginda untuk membangunkannya." "Terima kasih," jawab Gubar Baleman. "Agaknya kedatanganku memang sudah ditunggu-tunggu. Sri Baginda sendiri menunggu sampai hampir tengah malam. Aku akan mohon ampun bahwa aku datang terlambat." Senapati itu terdiam sejenak. Namun kemudian dengan ragu-ragu ia berkata, "Tetapi adalah perintah Sri Baginda bahwa Menteri Gubar Baleman hanya diperkenankan menghadap seorang diri, tanpa pengawal dan tanpa senjata." Gubar Baleman tertawa. "Aku adalah orang istana sejak kecil. Aku sudah tahu bahwa aku hanya dapat menghadap Sri Baginda tanpa pengawal-pengawal ini. Dan mereka akan tinggal di halaman." Senapati itu menganggukkan kepalanya. "Ya, begitulah. Tetapi tidak ada perintah yang pernah aku dengar, bahwa aku harus menghadap Sri Baginda tanpa senjata. Sebagai seorang menteri yang bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan Kediri, aku adalah senapati tertinggi. Aku adalah pimpinan tertinggi pasukan Kediri di samping Adinda Mahisa Walungan. Maaf. Aku hanya sekedar menerima perintah. Aku akan menunggu di halaman. Sampaikan saja dahulu kepada Sri Baginda, bahwa aku akan menghadap." Senapati itu ragu-ragu sejenak. "Sampaikan," ulang Gubar Baleman. "Kalau Sri Baginda hanya bersedia menerima aku tanpa senjata, apa boleh buat? Tetapi itu adalah menyalahi kebiasaan." "Baiklah," jawab senapati itu. "Aku akan menyampaikannya kepada Kakang Pandega yang akan menyampaikannya kepada Sri Baginda. Supaya aku tidak menyalahi keteranganmu, aku akan menunggu di sini, di luar." Senapati itu mengerutkan keningnya. Seharusnya Gubar Baleman sudah ada di Paseban apabila Sri Baginda keluar. "Biarlah Kakang Pandega yang mengaturnya," desis senapati itu di dalam hatinya, sehingga karena itu, maka ia pun pergi meninggalkan Gubar Baleman. Gubar Baleman masih berada di halaman bersama beberapa orang pengawalnya. Tetapi Gubar Baleman masih membawa senjatanya di lambungnya. Ketika ia melayangkan pandangan matanya ke sekelilingnya, maka hatinya berdebar-debar. Di bawah cahaya lampu-lampu obor ia melihat kesiagaan para pengawal. Bahkan di muka regol kini ia melihat beberapa prajurit berdiri berjajar tepat di muka pintu. Gubar Baleman sadar bahwa pintu keluar sudah tertutup. Namun Gubar Baleman pun percaya bahwa pada saatnya orang-orangnya akan segera muncul. Menurut penilaian dan perhitungannya, mereka kini pasti sudah ada di sekitar halaman ini pula. Di dalam gerumbul-gerumbul yang gelap, dan di balik-balik patung yang bertebaran. Di antara longkangan angan kecil yang gelap di halaman itu. Apabila aku masuk ke Paseban, mereka pasti akan segera mulai bergerak, katanya di dalam hati. Dalam pada itu, sejenak kemudian datanglah 3 orang prajurit dan seorang senapati Pandega kepadanya. Gubar Baleman mengerutkan keningnya, ketika senapati itu langsung berkata kepadanya, "Atas perintah Sri Baginda, dipersilahkan menghadap di Paseban tanpa senjata." "Apakah itu perintah Sri Baginda?" "Ya." "Oh 6. Gubar Baleman menjadi ragu-ragu sejenak. Tetapi kalau ia tidak mematuhinya, maka perlawanannya sudah dimulai terlampau cepat. Karena itu, maka sambil mengangguk-anggukan kepalanya ia berkata, "Ini adalah perintah yang aneh bagiku. Tidak pernah aku melepaskan senjataku, apabila sudah terlanjur aku selipkan di lambung dalam keadaan apapun juga. Tetapi perintah Sri Baginda memang harus dipatuhi." Kemudian, dipersilahkan naik ke Paseban dalam, sementara para pengawal akan tinggal di luar, berkata Pandega itu.
Gubar Baleman tidak segera menjawab. Tetapi dilayangkan pandangan matanya kepada prajurit yang ada di sekitarnya. Seolah-olah ia sedang memperingatkan para pengawalnya, bahwa prajurit-prajurit yang sudah bersiaga di halaman itu kini sudah mengepung mereka. Sejenak kemudian Gubar Baleman pun melangkahkan kakinya menaiki tangga Paseban. Di muka pintu ia berhenti sejenak. Sambil memandang prajurit yang berdiri di muka pintu ia berkata, "Heh, kenapa kau berjaga-jaga di sini dengan senjata telanjang?" Prajurit itu menjadi bingung. Dipandanginya saja senapati yang mengantar Gubar Baleman tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Perintah Sri Baginda." Senapati Pandega itulah yang menjawab. Namun senapati itu pun menjadi bingung ketika Gubar Baleman bertanya. "Kesiagaan yang begini pulakah yang telah menyambut Adinda Mahisa Walungan pada saat ia ditangkap?" Sejenak senapati itu berdiri saja mematung. Yang terdengar kemudian adalah suara tertawa Gubar Baleman. Dipandanginya senapati yang seolah-olah membeku itu. Kemudian ditepuknya bahu prajurit yang membawa senjata telanjang. "Awas," katanya. "Kau harus selalu bersiaga. Meskipun di Paseban kau harus menggenggam senjata yang sudah lepas dari werangkanya. Siapa tahu pasukan Singasari akan sampai ke pintu ini. Bahkan mungkin Ken Arok sendiri akan datang kemari." Prajurit itu berdiri saja tanpa dapat berbuat sesuatu. Namun demikian ia bertanya juga di dalam hatinya. "Kenapa aku harus bersiaga di sini dalam penangkapan ini? Apakah benar Menteri Gubar Baleman akan memberontak?" Gubar Baleman pun kemudian melangkah memasuki Paseban. Dilihatnya di dalam Paseban itu sudah hadir penasehat Sri Baginda, beberapa orang menteri yang lain dan beberapa orang senapati yang memegang pimpinan di kalangan keprajuritan. Termasuk kedua penasehat Sri Baginda yang telah ikut serta mendorong Pujang Warit untuk merebut pimpinan keprajuritan. Namun Gubar Baleman tidak melihat Pujang Warit sendiri. "Anak itu pasti akan mulai bertindak atas pasukan di sebelah utara Ganter," berkata Gubar Baleman di dalam hati. Sebagai seorang prajurit ia mempunyai tanggapan yang ternyata tidak jauh dari apa yang sebenarnya terjadi. Pada saat Gubar Baleman menghadap di Paseban, Pujang Warit telah benar-benar menyiapkan pasukannya. Ia akan pergi ke sebelah utara Ganter, dan mengumumkan bahwa Mahisa Walungan dan Gubar Baleman telah ditangkap karena mereka telah merencanakan pemberontakan. Karena itu, maka ia akan berseru atas perintah Sri Baginda supaya segenap pasukan di sebelah utara Ganter itu melepaskan diri dari segala pengaruh Mahisa Walungan dan Gubar Baleman. Di Paseban Gubar Baleman pun kemudian duduk di antara para menteri seperti kebiasaannya. Namun kini ia merasa bahwa beberapa orang di antara mereka menanggapi kedatangannya dengan sikap acuh tidak acuh. Ada yang dengan sengaja memalingkan wajahnya, tetapi ada juga yang ragu-ragu. Seperti juga mereka ragu-ragu bahwa kedua orang senapati tertinggi, Mahisa Walungan dan Gubar Baleman akan memberontak. Kalau mereka benar-benar sudah siap, apakah mereka akan bersedia datang ke Paseban? Tetapi tidak seorang pun di Paseban itu yang berbicara. Mereka menunggu dengan tegang kehadiran Sri Baginda Kertajaya yang memang sudah berpesan, bahwa setiap saat Gubar Baleman datang, ia akan menyelesaikan masalah yang sangat menyakitkan hatinya itu. Demikianlah, sejenak kemudian maka dua orang pengawal memasuki ruangan. Kemudian upacara kecil kehadiran Sri Baginda, karena Paseban ini adalah Paseban darurat, sehingga Baginda tidak diikuti dan didahului oleh segala macam upacara kebesaran. Ruangan itu pun kemudian menjadi senyap. Tidak seorang pun yang berani mengangkat wajah mereka. Seakan-akan setiap orang dapat mendengar detak jantung mereka sendiri. "Hah?" berkata Sri Baginda dengan serta-merta, tanpa menghiraukan lagi adat upacara karena kemarahan yang sekian lama tertahan di dadanya. "Kau sudah datang Gubar Baleman?" "Ampun tuanku. Hamba telah datang memenuhi perintah tuanku." Sri Baginda mengangguk-anggukan kepalanya. Tampak sekilas senyum membayang di bibir Sri Baginda. Sebuah senyuman yang pahit. "Apakah kau datang bersama Mahisa Walungan?" bertanya Sri Baginda kemudian. "Tidak tuanku." "Di mana Mahisa Walungan sekarang? Bukankah ia berada di perbatasan dengan kau?" "Adinda Mahisa Walungan kini berada di luar Paseban ini Sri Baginda." Sri Baginda mengerutkan keningnya. Kemudian dipandanginya para menteri yang lain dan para senapati yang ada di dalam ruangan itu. "Heh. Kenapa kau menjawab bahwa Mahisa Walungan ada di luar Paseban?" Gubar Baleman tidak segera menjawab.
Ia menjadi ragu-ragu, apakah Mahisa Walungan benar-benar telah ada di luar Paseban. Sementara itu, pada saat Gubar Baleman memasuki ruangan Paseban, maka setiap prajurit yang dikirimkannya lebih dahulu memasuki halaman itu pun mengerti bahwa mereka harus bertindak secepat-cepatnya. Tanpa memberi kesempatan kepada seorang penjaga pun. Mereka bergerak mendekati setiap orang yang sedang bertugas. Dengan pisau-pisau belati mereka menahan setiap orang yang dengan tiba-tiba saja merasa ujung pisau-pisau itu telah melekat di punggung atau lambung. Apa artinya ini? Desis seorang prajurit yang berdiri di sudut halaman bersama dua orang kawannya. Tetapi di sekelilingnya telah berdiri 5 orang prajurit Gubar Baleman sambil menekankan pisau di lambung masing-masing. Kami tidak akan melakukan pemberontakan, berkata prajurit yang menahan mereka dengan pisau. Kami sama sekali tidak mempunyai niat untuk melawan Sri Baginda. Tetapi kami ingin memberi kesempatan Menteri Gubar Baleman dan Adinda Sri Baginda Mahisa Walungan untuk menjelaskan persoalannya. Tetapi kau sudah melawan perintah. Kami adalah petugas di istana Sri Baginda. Tidak. Kami tidak menarik pedang-pedang kami. Kami mempergunakan kesempatan ini untuk berbicara tentang keadaan yang sebenarnya di Kediri. Apakah kalian percaya dongeng tentang pemberontakan yang akan dimulai di Ganter? Prajurit yang berada di halaman itu tidak menjawab. Itulah yang akan dijelaskan oleh Menteri Gubar Baleman. Kami terpaksa mempergunakan cara ini, karena cara lain tidak ada. Sri Baginda pasti tidak akan memberi kesempatan Menteri Gubar Baleman untuk berbicara cukup panjang. Prajurit yang berdiri di sudut halaman itu menjadi termangu-mangu. Mula-mula hampir saja ia menarik pedangnya, dan berusaha melawan apapun jadinya. Meskipun lambungnya telah tersentuh ujung pisau belati, namun ia tidak boleh menyerah begitu mudah. Tetapi penjelasan prajurit itu dapat dimengertinya. Karena sejak semula ia memang meragukan kebenaran keputusan Sri Baginda, bahwa Mahisa Walungan dan Gubar Baleman telah memberontak justru pada saat Singasari siap untuk menerkam Kediri. Sudah tentu kami akan tetap taat kepada perintah Sri Baginda, berkata prajurit yang memegang pisau belati itu. Tetapi sebenarnya kami tidak ingin bahwa kami berbenturan satu dengan yang lain. Kami memerlukan segenap kekuatan untuk melawan Singasari. Jadi kau sangka bahwa Baginda telah melakukan kesalahan? Bukan begitu, jawab prajurit itu. Tetapi memang mungkin sekali bahwa Sri Baginda tidak melihat keadaan yang sebenarnya. Tidak mustahil 1-2 orang telah dengan sengaja memutar balik keadaan. Marilah kita menunggu, berkata prajurit pengawal itu. Ketika ia memandang dengan sudut matanya, ujung pisau itu masih tertekan di lambungnya. Keadaan yang serupa telah terjadi pula di beberapa tempat yang lain. Bahkan prajurit yang berada di luar pintu Paseban itu pun terkejut ketika tiba-tiba saja masing-masing telah dibayangi oleh seorang prajurit yang di bawah bayangan dirinya, melekatkan pisau-pisau belati di lambung mereka. Kami tidak bermaksud apa-apa, berkata prajurit-prajurit itu. Tetapi kami mengharap bahwa kami dapat menggantikan tugas kalian. Ternyata Gubar Baleman benar-benar memberontak, desis prajurit pengawal. Semula aku ragu-ragu akan berita itu. Aku bahkan menyangkal di dalam hati bahwa Adinda Baginda Mahisa Walungan dan menteri yang menjabat sebagai senapati tertinggi itu akan memberontak kepada Sri Baginda. Tetapi ternyata berita itu benar. Kau keliru menanggapi keadaan. Kami tidak memberontak. Hari ini kau dipaksa untuk berjaga-jaga di sini justru untuk menangkap Menteri Gubar Baleman yang tidak bersalah. Itulah sebabnya kami terpaksa mencegah kesalahan itu karena tuduhan yang tidak benar. Menteri Gubar Baleman hanya akan meluruskan yang bengkok. Sama sekali tidak akan menyentuh tahta Sri Baginda. Demikian juga Adinda Sri Baginda. Bersambung ke bab 10. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.